Halo, selamat datang di Bincang Gizi. Perkenalkan, nama saya Lian Ainurin, seorang ahli gizi yang bekerja di Puskesmas. Saat ini saya dan teman saya akan membahas terkait diet diabetes mellitus. Boleh perkenalkan diri Kak sebelumnya? Halo Kak Iwan, Halo perkenalkan diri. teman-teman, nama aku Aditya Imarwan. Ya, Ah, nama aku Aditya Imarwan, boleh dipanggil Iwan, boleh. Saya dipanggil itu, aku juga ahli gizi, satu alma mater, sama kalian juga. sekarang kesibukannya apa nih Kak? Aku lagi lanjut S2 di PB juga. Tadi kemarin dulu S1-nya di PB juga, soalnya belum nyebut tadi. Udah, sambil 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 kerja bantu-bantu dosen aja dikit. Oh, banyak ya kesibukannya. Oke deh, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung bahas aja kali ya terkait diet diabetes mellitus. Soalnya kan kayaknya nih penyakit diabetes mellitus nih masih tak lekang oleh waktu kali ya. Oke, eh, Betul. pertama nih, apa sih sebenarnya diabetes itu, Kak Iwan? Jadi diabetes itu kondisi di mana glukosa darah kita itu jadi tinggi. Jadi tingginya bukan Hmm, gara-gara secara natural yang gara-gara kita makan, terus glukosa darah kita naik gitu, bukan. Tapi karena dia nggak bisa masuk ke sel secara efektif. Nggak bisa masuk ke sel secara efektifnya kenapa? Karena saat karena ada dua penyebab. Yang pertama kalau diabetes mellitus tipe 1 itu mm-mm, insulin yang membantu glukosa masuk ke dalam sel itu kurang diproduksi oleh pankreas. Kedua, mm-mm. diabetes mellitus tipe 2 itu gulanya susah masuk ke dalam sel karena Iya. si sel ini dia nggak bisa deteksi insulinnya susah. Jadi dia deteksi insulinnya susah, akibatnya gulanya nggak mau masuk karena insulinnya nggak dideteksi sel. Akibatnya ya udah gula darah tinggi terus tuh. Hmm, Itu diabetes itu sebenarnya. biasanya kalau yang tipe 2 itu disebabinnya gara-gara apa sih, Kak? Kalau tipe 2 ya, tipe 2 itu penyebabnya utamanya adalah kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang ada istilah baru nih, indeks glikemiknya tinggi. Indeks Hmm, glikemik itu apa? Indeks glikemik itu adalah bagaimana suatu makanan dapat meningkatkan gula darah kita secara cepat atau lambat. Jadi kalau semakin tinggi indeks glikemiknya, biasanya mm-mm, kisarannya antara 50 sampai 100. Kalau 100 mm-mm. itu berarti dia begitu makan itu dikit, gula darah kita udah naik cepat banget tuh. Beda kalau dengan yang Hmm, indeks glikemik rendah. Nah, mm-mm, kalau mm-mm, kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, mm-mm, akibatnya pertama-tama sih yang ngedeteksi insulin, detektor insulin atau kita bilangnya reseptor insulin ya. Pertama-tama mm-mm, sih si reseptor insulin itu ya oke-oke aja, terus dia lama-lama insulinnya bekerja lebih banyak. Reseptor mm-mm. insulinnya istilahnya kecapean lah gitu. Saya kecapean, jadi ya udah reseptor insulinnya kecapean, insulin yang mau diproduksi sebanyak apapun ya nggak bakal nggak bakal masuk, insulinnya nggak bakal masuk, dan glukosa darahnya nggak bakal masuk, tiba-tiba glukosa darah tinggi terus. Jadi, Kalau mau tahu, kalau mau lebih spesifik ya, indeks glikemik yang tinggi itu makanan yang manis-manis sih, gampangnya itu, hmm, gampangnya makanan yang manis-manis. berarti lebih ke pola hidup kali ya, Kak ya. Kalau tipe 2 tuh awal-awalnya tuh gara-gara Betul. pola hidupnya yang sedentary, yang kayak dia aktivitasnya jarang, terus makanannya juga tinggi. Yang tadi indeks glikemik yang glukosa bikin glukosa darahnya yang cepat meningkat Ya, gitu ya kayak. iya, kalau dari sisi diet, dari indeks glikemik, kalau dari sisi pola hidup termasuk aktivitas fisik, ternyata memang ada penelitiannya yang membuktikan bahwa semakin jarang kita beraktivitas fisik, semakin jarang kita berolahraga, itu reseptor insulin tuh bakal gampang capeknya gitu, capek dalam tanda kutip ya. Jadi insulinnya nggak bakal kedeteksi tuh. Itu kira-kira. Oh gitu, itu yang namanya dengan penyakit diabetes mellitus. Nah,
Udah tahu nih Tuh, gimana apa penyakitnya tuh seperti apa, gimana sih cara ngatur pola makan untuk kita nyebutnya diabetisi ya. Hmm, oke, diabetes sih. iya. Pertama itu konsepnya kayak orang nurun berat badan aja sih. Makan porsi kecil tapi sering. Jadi Mm-mm. dengan makan porsi kecil tapi sering, glukosa darah itu bakal lebih teratur. Satu itu. Dua, perhatikan makanan yang kita makan tuh gulanya tinggi apa enggak, manis atau enggak. Manisnya manis gula ya. Manis Iya. gula dalam artian gula aren, gula pasir, gula batu kayak gitu-gitu ya. Kalau pemanisnya pemanis buatan, itu mungkin bisa lebih ditolerir sama diabetisi seperti itu. Hmm, Kemudian termasuk gulanya itu dalam artian kan gula ini bagian dari karbohidrat ya. Jadi gula itu kan karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat sederhana yang lain itu juga harus dikurangin tuh kayak tepung-tepungan itu juga harus dikurangin. Kita lebih ke arah eh, karbohidrat kompleks lah ya, yang seperti kalau kalau mau ngambil contoh gampangnya mah oatmeal itu kan hmm, dia karbohidratnya kompleks atau enggak sayur-sayuran juga diperbanyak juga. Kalau tadi kita ngomong sumber karbohidrat ya tadi yang karbohidrat kompleks, kalau emang kita terpaksa makan nasi yang notabene indeks glikemiknya ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi cenderung lebih ke arah tinggi, itu ya harus diimbangi dengan makan sayur-sayuran tadi biar glukosa darah itu nggak langsung drut ngelonjak cepat gitu. gitu. Or- Mungkin lebih banyak orang yang kenal tuh prinsip dietnya yang 3J itu kali ya, kayak yang jam, jadwal, terus jenis sama jumlahnya itu kali ya untuk yang pengaturan diet diabetes Betul, ya. Yang lebih betul. Kalau jadwal sering, dan jumlah itu ya. ya, yang lebih sering dikenal orang kali ya. Yang lebih sering dikenal orang ya jadwal jenis jam. Kalau jadwal dan jamnya itu tadi ya porsi kecil tapi sering gitu bisa 5 kali makan mungkin. Tapi itu porsi emang kecil-kecil, emang nggak ujuk-ujuk satu setengah piring itu nggak palingan ya bisa se bisa sampai sesedikit setengah piring sih pada pengalaman aku juga Hmm, atau kurang juga masih bisa juga. Oke, jadi Kalau jenis jelas tadi ya, mm-mm. Apa? ya Iya, iya. Jadi kalau jenis udah jelas tadi, jadi carinya eh, yang apa, makanan yang utuh kali ya. Enaknya biar gampangnya. makanannya Jadi utuh. Kalau iya. mm, kurangi makanan manis, kurangi makanan yang diproses secara berlebihan, banyakin real food, banyakin makan sayur, seperti itu guys. Oke. Terus nih biasanya nih Kak, kalau misalkannya yang eh, diabetes nih ya, kayak suka cepet lapar gitu. Tapi kan kita punya penyakit gula tadi yang bisa meningkatkan gula darah kayak gitu. Terus jadinya takut buat makan. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya baik nggak sih? Eh, namanya orang ya tetap butuh energi. Jadi orang yang diabetes notabene adalah glukosa darahnya selalu dalam kondisi yang tinggi terus. Mm-mm. Tetapi karena tidak masuk ke sel, itu yang membuat kita merasakan rasa lapar itu tadi. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita harus tetap bermakan ya harus harus tetap makan. Kalau enggak ya eh, kalau enggak apalagi kalau udah disertai medikasi ya. Kalau enggak gula darahnya bisa drop malah. Mm-mm. Kalau kita udah medikasi juga seperti metformin gitu misalnya. Kita harus tetap makan karena tubuh kita tuh butuhnya nggak cuma karbohidrat atau glukosa darah doang loh. Kita juga butuh protein, kita juga butuh lemak, kita juga butuh vitamin, kita juga butuh mineral seperti itu. Jadi ya tetap harus ada makanan yang masuk, tetap yang diatur ya tadi 3J itu tadi jam, Mm. jenis, tadi apa? Jam, jenis, sama Jumlah jadwal ya. sama jumlah. Jumlah Jam aku ya, catat. jam sama jadwal kan sama. Oh iya betul betul. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi ya kalau mau makan, kalau emang kerasanya lapar, emang udah waktunya jam mungkin jam cemilan ya udah
makan buah mungkin yang seratnya tinggi, makan sumber protein yang ringan-ringan, mungkin kacang-kacangan bisa, atau kalau anak kekinian mungkin yogurt ya, yogurt rendah lemak juga bagus juga, seperti Mm-mm. itu kira-kira. Ya, mungkin tambahan kali ya kayak jadi kalau misalkannya untuk penyakit diabetes apalagi kalau yang tadi udah ada dibantu dengan insulin ataupun misalkannya dengan obat-obatan dia tuh harus tetap makan kayak karena kan si obat tadi kan tadi menurunkan gula darah. Jadi kalau misalkannya gula darahnya udah Betul, turun betul yang ditambah tadi. lagi misalkannya dia nggak makan makinlah gula darahnya rendah. Nah, gula darah rendah juga sangat berbahaya gitu kan. Bisa menyebabkan ekstrimnya bisa menyebabkan kematian juga Betul. ya kayak kalau misalkannya gula darah kita terlalu rendah. Iya, biasa. Biasanya pingsan dulu kalau nggak ketahuan kenapa, langsung sendokin gula aja. Biasanya gitu. Kalau dia dia udah minum medikasi medikasi diabetes, terus tahu-tahu lemas, pingsan, segera masukin hidrasi yang bukan oralit ya, oralit tapi nggak pakai garam lah, air gula lah. Segera diminumin itu sambil dibawa ke rumah sakit. Penanganan pertamanya itu dulu sih. Kalau Iya, enggak ya tadi kayak kalian sebutin tadi bisa meninggoy. iya. Jadi makan itu tetap harus, apalagi kalau misalkannya udah dibarengi dengan bantuan obat yang menurunkan si kadar gula darah. Edukasi, Iya. betul. Terus kalau misalkannya untuk Betul. diabetisi itu boleh nggak sih sebenarnya makan nasi? Kan banyak sekali ya kayak istilahnya penjelasan-penjelasan kalau misalnya diabetes jangan makan nasi kayak gitu nanti gula darahnya tinggi. Itu gimana sih Kak? Iya kan seperti yang aku bilang agak tadi itu indeks glikemik atau kemampuan nasi dalam meningkatkan glukosa atau gula darah kita itu ya tergolong cukup tinggi lah. Jadi makanya banyak dokter-dokter yang mungkin agak kurang paham itu bilangnya jangan makan nasi, udah makan nasi merah aja atau kentang atau singkong gitu ya. Itu nggak salah. Mm-mm. Tapi kalau nasinya kita barengi dengan sayuran, indeks glikemiknya juga bakal jadi indeks glikemiknya juga bakal turun perlahan gitu. Atau enggak kalau mau tips paling gampangnya adalah pakai nasi dingin aja. Yang kalau ini biasanya rata-rata saran dokter yang sudah paham sedikit gizi gitu ya, rata-rata tuh nyaranin nasi yang udah dimasak, keluarin dulu dari magic jar, terus dibiarin dingin sekitar 2-3 jam baru dimakan. Itu bakal meningkatkan indeks glikemik secara lumayan lah. Jadi aman lagi untuk dikonsumsi. Bukan berarti kita harus stop makan nasi putih sama sekali ya. Kalau enggak, ngapain nasi putih diciptain gitu loh. Iya, Ya, karena itu kan tadi, tetap nasi aja nasi putih harus adalah andalan kami ya. betul. Hmm. Nasi putih dan Indomie kan? Astagfirullah. Sebut merek. Saya sebut Oke. merek. Ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya boleh ya tetap makan nasi kayak gitu. Karena kan nasi juga kan dia salah Boleh. satu bentuk makanan yang kompleks juga ya sebenarnya. Jadi bukan yang sederhana seperti tepung-tepungan juga ya kayak. Betul. Tapi andai kita kita menyebut dia itu sudah masuk refined grain. Refined grain itu yang udah hilang bekatulnya, sudah hilang apa itu kulit si nasinya. Karena dia kan cuman pati aja sebenarnya yang ada di Mm-mm. nasi putih itu. Makanya orang-orang luar tuh seringkali bilangnya jangan makan refined grain seperti nasi. Kalau mau makan whole grain seperti roti Nah, gandum utuh gitu kan. nasi merah mungkin ya. Atau enggak nasi merah. Makanya nasi merah. Nasi merah itu masih ada kulitnya yang nempel. Jadi makanya dia itu lebih baik dibanding nasi putih. Sebenarnya pada orang yang sebenarnya pada diabetesi atau orang yang mau menurunkan berat badan. Itu soalnya. Oke. Terus Kak, kalau misalkannya pemrosesan makanan untuk diabetes ini ya, apa cuman boleh makan Hmm. kayak sayur atau lauk yang direbus aja kayak gitu, atau boleh nggak sih yang sedikit digoreng atau ditumis, atau emang beneran harus yang rebus aja biar aman? Sebenarnya ini balik lagi ke konsep gizi seimbang ya kalau sepengetahuan aku ya.
kalau diabetes sih sama sekali tidak boleh mengonsumsi makanan yang digoreng. Kenapa minyak goreng diciptakan? Kembali ke filsafat ilmu gizi sih, gitu. Jadi kalau ya seperlunya saja, seadanya saja, eh gak usah yang tiap kali makan harus digoreng semua gitu ya, tetap butuh yang direbus juga gitu kan, tetap butuh yang dikukus juga. Tapi kalau mau makan gorengan ya udah ambil satu sepotong, habis itu udahan gitu. Gak usah, jangan langsung 5 kali makan bala-bala gitu. Jadi Bahaya kalau juga. kalau sepemahaman aku ya, bahaya juga kan. Iya. Sepemahaman aku ya, asal icip lah, icip aja kan udah dibikin juga kok, masa dibiarin. Oke. Jadi sebenarnya untuk prinsip dietnya pun mengikuti prinsip pedoman gizi seimbang, cuman yang tadi mungkin ya Betul. di ininya difokuskannya dengan 3J tadi, gizi seimbang dan 3J yang jadwal, jumlah, dan apa namanya, Jadwal jenisnya. jumlah jenis. Oke. Betul. Terus kalau misalkannya untuk cemilannya nih, yang bagus tuh sebenarnya apa sih cemilan untuk diabetes sih? Kalau benar-benar mau hidup sehat ya sebagai diabetes ya, kalau bisa sih buah-buahan, buah-buahan yang ada beberapa buah-buahan yang memang apa itu industri kimia tinggi memang, tapi ada beberapa, kebanyakan sih enggak, karena mereka juga mengandung serat juga, dan kadar airnya tinggi sehingga bisa ditekan konsentrasi si glukosa dalam buah tadi, buah-buahan, terus kacang-kacangan yang kalau bisa direbus ya, kacang Mm-mm. rebus, kacang rebus, ini kacang tanah rebus, kemudian bisa, kalau yang moga-moga nggak terjadi sih ya, kalau ada anak muda yang masih diabetes sih boleh makan yogurt rendah lemak, karena Mm-mm. mereka masih dalam masa pertumbuhan ya, mereka masih butuh kalsium, mereka masih butuh kalsium untuk nambah tinggi badan, itu kalau bisa yogurt rendah lemak. Kalau sayuran segar kadang juga boleh, kalau mau baby carrot seperti itu kan juga enak ya, dimakan mentah juga udah manis tuh, udah seger juga. Mm-mm. Mm-mm. Kalau yang perlu dikurangi ya, makan kalau bisa dalam bentuk fresh semua ya, dalam artian jangan pilih jus yang udah kemasan, jangan pilih saribu yang udah kemasan, atau sari kedelai mungkin yang kemasan, kalau bisa jangan, karena kita nggak tahu seberapa banyak gula pasir yang ada di dalamnya itu. Kecuali kalau Mm. kita perhatikan label pangan, dan itu bakalan jadi ribet lagi ya, nggak praktis jadinya buat diabetes ya. Jadi lebih baik ya makan buah-buahan segar aja, buah-buahan segar, kacang rebus, pisang rebus mungkin. Kalau mungkin yang kemasan, mungkin yogurt tadi, sayuran segar tadi seperti baby carrot, nah, seperti itulah kira-kira. Oke, jadi Untuk kalian gimana, buat kalian nih? iya benar juga sih mungkin tambahannya. Jadi semakin sedikit pemrosesan makanannya itu semakin bagus ya untuk yang diabetes sih. Betul. Hmm. Mm-mm. Jadi kalau misalkannya mau carinya emang yang makanan-makanan segar ataupun misalkan yang diprosesnya tuh nggak banyak cara ya kayak biar karena apa namanya kandungan nutrisi di dalamnya juga nggak banyak berubah juga ya kayak. Betul. Apalagi kalau kemasan-kemasan kan pasti ada, bukan pasti ada ya. Biasanya kayak jus buah tadi gulanya sangat Hmm. tinggi gitu. Bahkan Hmm. jus yang kita beli fresh aja udah kalau kita nggak pesan kurangin gula, gulanya bakal banyak. Jadi lebih Hmm. baik ya udah yang buah-buahan segar aja. Jadi belinya itu malah beli cairan gula ya bukan cairan buah. Betul. Malah beli sirup jadinya ya. Oke. Terus lanjut nih Kak, kalau misalkannya makanan untuk Oke. orang DM itu boleh berbumbu nggak sih? Berbumbu apa dulu nih? Kalau berbumbu macam kunyit, jahe, serai itu, sepengetahuan aku ya, mungkin kalian nanti bisa koreksi juga, itu tidak tidak masalah sih. Yang kita perlu perhatikan mungkin karena diabetes ini seringkali pola makannya udah rusak dari awalnya, makanya dia sampai kena dia diabetes.
mungkin dikurangin di natriumnya ya, konsumsi natrium jangan sampai ada kejadian dia udah kena diabetes, dia kena ginjal juga tuh. Kan diabetes juga pada beberapa pasien juga akan merusak ginjal ya. Jadi Iya. kalau udah kayak gitu ditambah natrium tinggi sehingga tekanan darah tinggi, ya udah komplit lah kena juga tuh ginjalnya. Jadi kalau bisa memang bumbu-bumbunya ya bumbu-bumbu ya akar-akaran seperti itu, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan natriumnya. Mungkin bisa diganti dengan garam kalium, bisa seperti itu kira-kira. Kalau Biar bumbu sih aku pengetahuan aku nggak ada problem ya, nggak ada pantangan ya, kecuali misalkannya yang nggak memberikan ada risiko pantangan. lebih ya untuk misalkannya terjadi komplikasi kayak natrium, jadinya udah dia nanti diabetes, terus kena hipertensi, kena ginjalnya juga nanti ya. Nah iya betul betul. Terus nih Kak, kalau kan kalau gula tuh emang udah kebanyakan tahu misalnya dia harus membatasi gula ya. Kalau misalkannya madu itu juga Mm-mm. boleh nggak sih dipakai sebagai pemanis? Karena kan tadi gulanya udah dikurangin nih. Terus saya pengen tambah madu, boleh nggak tuh? Mm-mm. Ini juga sepengetahuan aku ya, yang namanya madu itu pasti ada karbohidrat sederhananya juga dalam bentuk madu itu namanya fruktosa sebenarnya. Iya. Kalau ditinjau dari sisi biokimiawi, memang jalur metabolisme madu fruktosa itu sama jalur metabolisme glukosa memang agak nyerah sedikit. Yang fruktosa nih dia langsung berubah jadi ke jalur metabolisme lemak sebenarnya. Tapi masih Mm-mm. ada juga glukosa yang ada di dalam madu juga seperti itu. Jadi kayak ya podo wae, ya tetap manis-manis juga, tetap kayak gula juga, bermasalah juga gitu. Kalau mau ganti pemanis, lebih baik kita pakai stevia sih. Aku rekomeninnya stevia. Daun stevia ya. Daun stevia kan dia mengandung glikosida steviol dan dia emang nggak ningkatin glukosa, cuman bikin manis di mulut. Tapi dia juga nggak berkontribusi kepada energi gitu. Jadi jauh lebih aman stevia. Kalau Hmm. di mungkin kalau di supermarket dia nyebutnya glikosida stevia ya Hmm. namanya, Udah nama banyak dijual kimianya juga itu. ya Kak ya, stevia itu. Betul. Mungkin ada di ya produk-produk Papa Pipo Slim ya. Hmm. Itu ada tuh. Oke, jadi madu pun sebaiknya dibatasi ya untuk mencegah hal-hal yang tidak Betul, tetap diinginkan. dibatasi. Oke, kalau Mm-mm. misalkannya diabetes itu kan dia kadar gulanya itu istilahnya tidak stabil ya, kadang tinggi, terus kalau misalkannya minum dia kadang rendah. Nah, kalau Betul. misalkannya kayak gitu boleh nggak sih olahraga dan jenis olahraga yang apa namanya yang cocok untuk diabetes itu apa? Oh, olahraga tetap kita harus butuh ya, karena memang dalam hampir dalam setiap kondisi penyakit yang kronis-kronis seperti ini, rata-rata kita tetap butuh olahraga karena dapat membantu kontrol kadar gula darah gitu ya. Jadi Mm-mm. dia, tapi tetap konsultasikan dulu ya, biasanya dengan tetap tetap harus dengan dokter atau ahli gizi. Kita harus Mm-mm. tahu olahraga yang dilakukan tuh bagusnya dilihat dulu kan kondisi gula darah sementara GDS-nya berapa, gula darah postprandial atau gula darah 2 jam setelah puasa puasa berapa, gula darah setelah puasa 14 jam berapa. Jadi kita bisa nentuin gitu. Oh nih orang kayaknya butuh aerobik gitu misalkan. Tapi kalau sepengetahuan aku lebih baik itu karena kebanyakan kebanyakan diabetes itu orang gemuk, aku lebih saranin ke arah weightlifting atau strength training Apa tuh? sebenarnya. Jadi Kayak kayak mungkin gimana? ngangkat beban atau bisa kayak ngangkat beban aja, ngangkat beban di sendiri, misalkan pull up atau push Mm-mm. up gitu ya. Terus
Bisa bench press, bisa leg press seperti itu. Kalau di gym ya, kalau di fitness center ya. Iya. Kalau buat aerobik atau yang biasa populer juga seperti HIIT, Zumba itu sangat-sangat menguras glukosa darah dan itu setahu aku ya malah lebih cepat bikin drop gitu loh. Aku Hmm. belum lihat penelitiannya sih, tapi aku pernah lihat kasusnya aja. Jadi kayak dia dia drop ternyata habis melakukan tadi aerobic training Aerobik. yang benar-benar ngabisin glukosa darah. Iya, aerobik itu Hmm. kalau kita aerobiknya santai-santai aja kayak mungkin dansa gitu, dansa yang nggak Iya. ribet-ribet banget ya dan bukan dansa cover K-pop gitu bukan ya kayak dansanya dansanya lansia lah. Itu sih bakal bantu kontrol gula darah. Tapi kalau udah dansanya sampai benar-benar berkeringat terala terlili itu kemungkinan gula darah drop itu sangat besar seperti itu. Nah, besar itu. Jadi memang lebih dianjurkan untuk pemilihan olahraga yang menggunakan beban, bisa beban dari besi ataupun apa, atau beban diri sendiri juga kali ya Kak Ya, ya. beban dari alat atau beban dari sendiri, betul. Oke. Kalau untuk durasinya biasanya berapa lama sih untuk olahraganya? Durasinya standar aja setengah jam seperti Hmm. kalau udah ini ya kalau udah angkat beban kalau aerobik aja gitu ya mungkin Mm-mm. sekitar 30 menit. Tapi kalau udah angkat beban mungkin bisa sekitar 15 menit atau sampai 20 menit juga cukup untuk Hmm. perharinya. Atau juga harus diiringi dengan 2 hari 2 hari rando. Jadi kalau seminggu itu 7 hari, 5 harinya kita olahraga, 2 hari kita harus eh, pastikan untuk ada rest day, hari istirahat. Yang dimana memang aktivitas fisiknya ya jangan yang olahraga, aktivitas fisik yang normal-normal aja gitu. Hmm. Kayak Jadi nyapu, ke kebun gitu-gitu ya. Jangan terlalu intensif. oke, jadi sebenarnya untuk pola olahraganya pun sama dengan prinsip yang ada di pedoman gizi seimbang ya Kak ya, 30 menit Betul, balik lagi ke situ sih, ya, balik lagi ke situ. 30 menit dengan waktunya 3 sampai 5 kali seminggu ya Kak ya. Ya, Oke. oh satu tambahan lagi mungkin ya, kalau buat diabetisi itu, kalau apalagi yang udah lansia ya, itu Mm-mm. jangan lupa latihan, apa bilang, genggaman kaki mungkin bilangnya ya. Jadi kita Lat- bikin bola dari kertas gitu, dari kertas kita bikin bola pakai kaki, mm-mm. jadi diremes-remes gitu pakai kaki biar ekstremitas bawah itu terlatih karena ekstremitas bawah atau kaki itu biasanya yang cepat banget terkena efek samping dari diabetes. Jadi Hmm. kayak tahu-tahu ada lu, tahu-tahu kita ada gara-gara gulanya tinggi, saraf di kaki jadi rusak. Itu makanya harus dilatih dengan tadi latihan gulung-gulung kertas pakai kaki, digulung-gulung, udah lanjut lagi gulung-gulung lagi pakai kaki, pakai telapak kakinya ya. Hmm. Terus kalau udah diremes-remes, remes-remes kayak gitu. Jangan Oh. sampai apa Mm-mm. namanya jangan kalau udah apalagi kalau udah lansia ya jangan sampai ketinggalan tuh kalau sehari pun tuh. Hmm. Oke, aku baru tahu juga ini olahraga yang ini. Oke, selanjutnya kalau misalkannya sekarang kan kebetulan lagi puasa juga nih, bahaya nggak sih untuk orang Iya. diabetisi? Nah, ini menarik nih. Soalnya aku aku sempat baca-baca juga, jadi ada yang mendukung iya, yang melarang juga banyak juga gitu loh. Jadi mereka punya Kontroversi alasan ya. masing-masing. Iya. Agak kontroversi memang puasa ini. Kenapa? Karena satu, asupan berhenti sama sekali sama kalau Indonesia ya 14 jam kan. Mungkin kalau di luar negeri bisa lebih dari itu. Kalau Mm-mm. ketika asupan berhenti kayak gitu, kemungkinan gula darah drop bakal tinggi banget kan. Mm-mm. Apalagi kita tetap tetap beraktivitas gitu, tetap beraktivitas kan. Terus tapi yang mendukung juga ada karena mereka
bukan berpikiran ya, mereka itu menunjukkan referensi-referensi atau bukti-bukti yang mendukung bahwa ternyata kerja si reseptor insulin tadi bisa lebih baik kalau puasa gitu loh. Nah ini makanya Mm-mm. masih jadi hal yang kontroversi apakah eh, ini diperbolehkan atau enggak. Tapi karena di Islam sendiri itu memperbolehkan adanya fidyah ya bagi Iya. orang yang memang sakit dan kondisinya bisa memburuk apabila berpuasa ya. Kalau kata aku sih ya menurut aku ya pandangan pribadi aku ya Mm-mm. lebih baik bayar fidyah aja gitu loh. Allah Kalau tidak akan menyulitkan umatnya untuk beribadah. mm, Kita masih bisa terdapat pahala yang sama di bulan Ramadan seperti itu. dengan catatan kalau misalkannya keadaannya mungkin memburuk kali ya kayak kalau misalkannya dia masih bisa beraktivitas dengan Betul. normal, ya kenapa nggak puasa gitu kan? Oh, kalau itu aku agak ini sih, aku lebih agak kita nggak tahu apakah apakah dia mungkin kelihatannya normal-normal saja ya, tapi ternyata glukosa darahnya drop gitu. Itu kan itu jadi masalahnya bukan jadi masalah gizi saja, tapi jadi masalah moral sih sebenarnya, masalah etika juga. Eh, jadi kalau ada yang pengen puasa silahkan, tapi kalau ada yang menolak puasa dan alasan mungkin saya bisa jadi lebih buruk, ya silakan juga, tidak dilarang juga gitu loh. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih menjadi apa ya? Bukan perdebatan juga sih, masih menjadi lahan untuk diteliti lebih lanjut kali ya kayak terkait Tahan untuk diteliti lebih lanjut, betul. terkait ini. Oke, selanjutnya kalau misalkannya cara buat ngontrol si gula darah kita itu supaya nggak terlalu anjlok tuh gimana sih Kak? Kalau misalkannya dari makanan mungkin Anjloknya naik apa turun nih? naik ya, lebih ke naik kayaknya. Soalnya kan mungkin banyak yang apa sih namanya keluhannya tuh yang naik mendadak. Kalau yang naik mendadak, itu biasanya udah harus pakai medikasi sih. Kebanyakan orang kita juga rata-rata nggak pakai medikasi seperti suntik insulin dan segala macam ya. Mm-mm. Kalau udah sering kali terjadi naik mendadak ya dari sisi gizi kita nggak bisa berbuat banyak sebenarnya kecuali dengan ya udah pola makan yang manis-manis dikurangi yang tadi aku udah jelasin tadi. Kalau udah kayak gitu lebih baik udah ranahnya dokter memang metformin harus rutin, suntik insulin mungkin harus diaplikasikan juga gitu. Jadi kayak kalau kalau mau anjlok ya lebih baik benar-benar makan makanan yang kurangan gak usah sama sekali nasi putih gak usah sama sekali sekali nasi merah sekalian semuanya. Kalau untuk yang sering anjlok tuh saran aku sih kayak gitu. Tuh. Hmm. Oke, oke. Kalau misalkannya eh, banyak banget nih yang kayak ganti nasi putih sama kentang. Itu gimana, Kak? Ah, ini sebenarnya hal yang menarik juga karena eh, kentang itu meskipun aku lupa deh dinamiknya nggak usah sedang atau apa. Tapi dia itu makanan yang per 100 gramnya itu Mm-mm. satisfying efeknya paling tinggi di antara semua jenis sumber karbohidrat ya. Jadi kalau kamu makan 20 gram nasi dengan 20 gram kentang, 2 gram kentang aja itu udah bisa bikin kenyang banget gitu loh. Udah kenyangnya dalam apa ya? Dalam artian efek psikologisnya lebih lebih fulfilling gitu, lebih lebih memenuhi perut gitu loh. Jadi Hmm. memang kalau dalam kasus diabetes ini abang kentang itu lebih paling disarankan bahkan dibanding nasi merah sekalipun ya. Karena efek mengenyangkannya itu lebih banyak, paling banyak dari sumber karbohidrat. Hmm. Ini special case banget kentang itu. Jadi dia tuh lebih memberikan kepuasan batin Kalau ya. singkong, kepuasan batin dan emang dia juga apa namanya? Jadi
aku lupa kalau ada yang namanya satisfaction index itu yang dibikin aku orang Jerman. Jadi dia neliti gitu tuh beberapa makanan yang paling dapat bersifat mengenyangkan. Karena kentang itu meskipun dia indeks glikemiknya nggak terlalu rendah juga, nggak Mm-mm. terlalu tinggi juga, sedang-sedang aja. Tapi dia itu paling fulfilling, paling membuat kita merasa kenyang. Ini Hmm. special case banget kentang itu. Jadi nggak apa-apa ya kita mengonsumsi kentang untuk diabetesi. Iya, asal jangan fries fries juga ya tiap hari, sama aja bohong. Minyaknya banyak. Minyaknya Hmm. dikukus, baru bikin mashed potato. Kalau mau bikin perdel, jadi goreng lah langsung gitu aja. Oke, kalau misalkannya makan ini gimana? Mie dalam artian mie instan nih, Yuk, atau dalam artian mie telur digoreng gitu. Ada mie, mie goreng apa ya? mie, Mie goreng ins- tek-tek lah, mie instan, karena itu yang lebih mie mudah, instan. karena instan. Iya, aku balik lagi ke arah refined grain. Refined grain tuh mie itu udah dia dalam bentuk pati semua, dan jadi karbohidratnya mungkin karbohidrat kompleks ya karena pati ya. Mm-mm, Tapi bukan bukan berarti indeks glikemiknya bakal lebih tinggi juga. Mungkin kasusnya mirip-mirip nasi jadinya ya. Belum lagi kalau hmm, mie instan tuh selain dia udah refined grain, kedua dia lemak ya tinggi karena karena proses pemasakannya juga digoreng. mm-mm, Terus masih ada di apa itu, di saset, ada bumbu saset, ada minyak sasetnya juga kan. Minyaknya mm-mm. nambah lagi, kemudian bumbu sasetnya nambah natrium lagi, dan itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi kalau bisa misal tuh makan yang ya udah sehari sekali, sebulan sekali, 2 3 minggu lah, jangan sampai kebanyakan. Oke, Hanya karena untuk mm-mm. kalau emang benar-benar tahu banget lah baru, kalau emang benar-benar udah nggak ada makanan apa-apa lagi di rumah dan emang benar mager, barulah boleh Barulah ya, makan mie instan. Jadi kayak last option colongan. lah, last option banget, last option. Ini pilihan terakhir ya. Oke, Betul. terus nih Kak, gimana sih caranya dari perilaku eh, pola hidup kali ya yang dari makanan dan kebiasaan kita sehari-hari itu bisa supaya kita tuh terhindar dari si diabetes mellitus ini karena kan mungkin dulu pandangan kita diabetes ini kan sebagai penyakit orang tua gitu kan. Sekarang tuh diabetes sudah tidak Ya, mengenal usia, bahkan yang muda pun bisa terkena gitu. Gimana sih Kak? Jika betul, betul. caranya supaya kita bisa terhindar dari penyakit ini. Nah, karena balik lagi ke penyebab awal diabetes, yaitu si reseptor insulin itu tidak bekerja dengan baik, maka kita harus membiarkan diri kita itu makan, kalau dari sisi gizi dulu ya. Dari Iya. sisi gizi dulu kita makan yang indeks glikemiknya rendah-rendah. Mungkin Mm-mm. kalau nasi merah mungkin bisa lah tiga, 3 atau 4 kali dalam 2 atau 3 minggu misalkan gitu. Banyakin makan Mm-mm. buah sebagai sumber serat, begitu juga pula dengan sayur. Kemudian kalau dari sisi aktivitas fisik, kita nggak boleh mager-mageran. Kalau emang nggak ada kerjaan ya kita cari kerjaan gitu. Kalau emang nggak ada kerjaan ya udahlah nyapu rumah atau enggak nyiramin tanaman gitu. Yang penting kita gerak dulu gitu. Kalau kita udah agak rajin gerak, mungkin bisa dipindah ke olahraga yang lebih terstruktur, misalkan ya jogging-jogging pagi kecil-kecilan, sepeda-sepedaan gitu. Kemudian kalau dari sisi baik ke sisi makanan ya, kurangi Mm-mm. makanan-makanan instan dan yang diproses sebenarnya. Hmm, Karena karena rata-rata itu gulanya, nauzubillah ya, lumayan, bukan lumayan lagi sih, tinggi sekali gitu loh. Semenjak iya. kan kasus diabetes di orang, sorry, di remaja, atau enggak dewasa muda. Nah, kita semenjak ada minuman kemasan yang pakai Mm-mm. gula gitu. Saya tidak boleh sebut merek ya, lupa saya ya. Tidak boleh. Begitu ada itu, emang emang preferensinya kok naiknya lumayan juga gitu loh.
apalagi kita udah di era digital, semua bisa lewat gawai, kita nggak perlu jauh-jauh pesan makan, tinggal pesan online. Terus kerjaan kita makin lama makin kesini nature-nya atau sifatnya makin sedenter juga, yaitu di situ Duduk mulu pentingnya ya. aktivitas fisik dan olahraga di situ. Duduk terus juga emang beberapa penelitian juga ada yang mengkaitkannya dengan kejadian diabetes ya, Bang. Tapi pertamanya obesitas dulu sih. Iya. Begitu kita ketahuan gemuk, kita harus sudah siap-siap perbaiki pola makan itu. Oke. Dan jangan merokok, itu dia, jangan merokok. Oke, itu adalah salah satu penyebab utama juga. Terus Betul nih, sekali, luar biasa. mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, sebagai seorang ahli gizi ini, Boleh. makanan apa yang dianjurkan dan dihindari untuk diabetes sebagai apa ya, mungkin pamungkas gitu. Balik lagi ke tadi ya, pertama sayur-sayuran yang segar, jangan yang proses. Kalau beli sayur jangan yang kok kalian ingat gak sih yang kalau ada sayur instan yang kalengan, misalkan asparagus kalengan tuh dihindari, lebih baik beli asparagus yang asli. Terus mungkin ada frozen food yang isinya wortel, buncis, jagung, itu Mm-mm. lebih baik ya udah serut jagung aja sendiri yang masih segar, makan aja potong-potong aja wortel yang masih segar seperti itu. Kemudian Mm-mm. buah-buahan juga hindari buah-buahan yang sudah dalam bentuk jus yang sudah baik gulanya, lebih baik buah-buahan segar aja. Kemudian yang disarankan lagi tuh ini istilahnya biji-bijian tapi merujuknya ke kayak biji mede kan dari jambu mede, kemudian biji kalau orang-orang luar ya ada pumpkin seed, biji labu, melon seed, biji melon itu selain itu gampang sih bikinnya, cuman tinggal diseruput dikrok dari dikrok dari melon atau dikrok dari labu terus dipanggang, itu udah enak dan mengenyangkan. Eh, sebagai camilan ya, sebagai camilan bukan sebagai makanan utama ya. Mm-mm. Dan juga karena sifatnya yang memang kebanyakan ada yang bersifat antioksidan juga gitu loh. Jadi kayak meredam radikal bebas dalam menyerang si reseptor insulin kita, istilahnya gitulah kira-kira. Itu kalau Mm. biji-bijian. Kemudian kalau sumber protein lainnya coba lebih banyak makan ikan dibandingkan makan daging hewan darat. Ikannya dalam Hmm. artian ya apalagi kalau udah ini ya, kalau udah lansia ikannya ikan air tawar aja lah, jangan ikan ikan laut terus gitu. Ini ikannya dalam Hmm. artian ikan yang bersirip bersisik itu ya, bukan seafood secara umum ya. Iya, iya. Kemudian kalau mau pilih daging, dagingnya lemaknya dibuang dulu. Kemudian tadi kacang-kacangan kayak kita tempe tahu, terus eh, kacang hijau, kacang merah, kacang hitam teman-teman, kedelai. Iya. Kemudian kalau mau produksi ya yang rendah lemak dan rendah gula. Oke, Terus mungkin. kalau yang dihindari atau dibatasi, ya itu tadi ya makanan-makanan manis yang diolah juga, yang digoreng, terus yang fast food, terus junk food juga termasuk. Aku mau bedain fast food sama junk food ya. Mungkin kapan-kapan kita ada kesempatan buat bahas dua istilah itu. Yang intinya adalah kita harus kurangi konsumsi lemak sama garam yang banyak ada di fast food. Kira-kira gitu. Oke. Jadi semakin kita balik lagi kali ya, semakin banyak cara pengolahannya, semakin harus kita hindari untuk konsumsi diabetes kali ya kayak. Betul, Oke. betul. Karena prinsipnya emang masak sendiri lebih baik. Betul, real food is better. Oke. Makasih banyak ya Kak Iwan. Ini banyak banget ilmu Iya, yang kali ya. aku dapat terutama gitu ya terkait diabetes ini, terutama yang tadi yang olahraga bagian pergerakan bagian bawah ya untuk kaki kayak gitu dengan menggunakan kertas tadi itu menarik banget sih Iya, menurut pakai aku. kaki.
Oke. Terima kasih banyak Kak Iwan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat apa nih? Sama-sama Selamat siang, kalian. selamat malam, selamat pagi. Malam. Dadah. Dadah.